wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan. Sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan kesehatan, sehingga sampai saat ini kita masih bisa berkumpul. Dan saat ini kita juga masih diberikan kenikmatan masih berkumpul dalam rumah diksi. Selawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang mana syafaatnya yang kita harapkan diambil masa kelak nanti. Amin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membacakan kegiatan acara kita hari ini, yang mana untuk Kemah Sastra ini dilakukan selama 2 hari. Yang pertama hari Sabtu. Hari Sabtu dimulai dari pukul 8 pembukaan acara, 8.30 sampai 10 itu materi oleh Dede Eliska Sarif, proses kreatif penulisan cerpen. Jam 10 sampai 11.30 self editing naskah cerpen oleh Ibu Tiflatul Husna. 11.30 sampai 13.30 istirahat. 13.30 15.30 proses mengedit naskah sendiri. 15.30 sampai 16.30 sholat asar berjamaah. 16.30 17.30 persiapan berbuka puasa. 17.30 sampai jam 7 dilakukan evaluasi naskah, berbuka puasa, sholat maghrib berjamaah. 19.50 sampai 20.50 isya dan tarawih. 21 sampai pukul 22 evaluasi kegiatan. Itu kegiatan di hari Sabtu. Baiklah, untuk tidak memperlama waktu, maka agar kegiatan kita selama 2 hari ini lebih berkah, maka alangkah lebih baiknya kita buka acara hari ini dengan doa yang dibawakan oleh Saudara Arfan. Sebelum kita berdoa, langkah baiknya kita membacakan Al-Fatihah untuk kita semua agar diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan puasa hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyina al-mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa likafatil anbiya'i wal mursalin was suhada'i was salihin wal ulama'i wal amilin syai'un lillahi lahu wa lahumul fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuban walidayna warhamna warhamhuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada Ramadan yang ke berapa ini? 17 ya? 16 Ramadan. 19 Ramadan bertepatan pada hari Sabtu ya. Nah, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih yang teramat besar untuk adik-adik semua yang telah bersusah payah, terkhusus kepada Siska
yang sampai bisulan ya memikirkannya. Ya, sampai berbisul ya memikirkannya. Lalu kemudian juga ada mar'i dengan segala keterbatasan keadaannya, dengan segala kondisi hiruk pikuk kehidupannya, masih tetap berupaya menyempatkan untuk menuntut ilmu. Juga kepada Yuli yang sudah bolak-balik ya kemari gitu kan, yang sudah memberikan kontribusi terbaik versi dirinya. Kemudian juga Jija, Dede, dan beberapa teman kita yang memang mereka tidak hadir tetapi memang berkontribusi, seperti Hani, seperti juga Nur Apriana yang sudah meminjamkan alas untuk tempat kita duduk ini begitu. Jadi artinya semua dari kita itu telah memberikan kontribusi terbaiknya. Itu yang ada, itulah yang diberi. Termasuk juga Ketua Rizkina Hayati Tambunan yang sudah memberikan yang sudah menyampaikan bahwasanya memang dia tidak bisa hadir karena orang tuanya saat ini sedang tidak sehat gitu kan. Lalu kemudian kakaknya lagi pergi sehingga dia tidak bisa hadir bersama kita di sini semuanya. Salam dari Rizkina untuk kita semua. Jadi sebenarnya ketika kawan-kawan melangkahkan kaki kemari dengan niat sesuai dengan niat kawan-kawan, maka itulah yang akan kawan-kawan dapatkan. Ketika kawan-kawan belum lagi diberi ilmu pengetahuan, untuk di sini kita katakan yang sering kita anggap ilmu pengetahuan itu, namun ketika kawan-kawan berangkat dengan sungguh-sungguh, sebenarnya kalian sudah mendapatkan ilmu pengetahuan. Sebenarnya, kenapa? Karena kalian sedang belajar menundukkan ego pada sebuah satu kebenaran gitu. Dan insya Allah apa-apa yang akan kita sampaikan di sini akan menjadi bekal teman-teman untuk mengarungi kehidupan di masa yang akan datang, yang akan berguna untuk dunia kepenulisan khususnya dan untuk dunia kemasyarakatan secara umum. Begitu. Juga kepada saudara Arfan kami mengucapkan terima kasih karena Arfan walaupun dia bukan komunitas diksi, tetapi secara personal juga secara emosional saya merasa Arfan ini dengan segala kesederhanaan yang ada pada dirinya adalah sosok yang layak untuk diajak bareng gitu. Karena mungkin dia bukan keluarga diksi, tetapi dia adalah keluarga yang tetap ada kesan di hati komunitas diksi untuk Arfan. Makanya diajak, termasuk juga Arif dulunya juga begitu kan, komunitas diksi, tapi akhirnya keluar dari diksi karena memang keseringan tidak hadir. Kenapa dia tidak hadir? Tentu ada alasan-alasan tersendiri. Tetapi di luar dari itu semua, ketika sudah keluar bukan berarti bermusuhan. Itu yang ingin saya sampaikan. Ketika dia tidak bergabung dengan diksi juga bukan bermusuhan. Diksi itu bisa membaur dengan siapapun, dimanapun, dan bisa membawa dirinya sendiri gitu. Dan bisa menjadi tempat mewadahi orang-orang untuk berkarya, bersinergi, dan bekerja sama untuk hal-hal kebaikan gitu. Terima kasih juga kepada Pak Bahri yang sudah stay untuk bagian dokumentasi, karena itu juga akan sangat penting untuk menambah gairah keeksistensian kita yang akan berpengaruh kepada sikap dan semangat perjuangan kita. Dan dokumentasi ini mungkin sekarang tidak bermakna, tetapi nanti setelah kita sudah berumah tangga kalian, oh aku pernah melakukan sebuah pergerakan yang sederhana, tetapi dari yang sederhana itulah yang kita harapkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena yang kita sentuh langsung ke akarnya, langsung ke sumber penyakitnya. Begitu kira-kira. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Kemah Sastra spesial Ramadan menguatkan ukhuwah, meningkatkan kreativitas meraih Ramadan berkah di Rumah Diksi yang diselenggarakan atas kerjasama Komunitas Diskusi Sastra Indonesia dan Pustaka Diksi dengan ini resmi dibuka. Tepuk tangan Mas Eka. Harapannya semoga acara kita berjalan dengan lancar. Ingat, walaupun kita sedikit, tidak berarti yang sedikit itu kuantitasnya walaupun kita kalah dari segi kuantitas, insya Allah kita menang dari segi kualitas. Dan untuk menunjang sebuah kualitas yang baik, dimulai dari kedisiplinan yang baik. Dan itu tidak berlaku pada satu orang, termasuk diri saya juga yang paling penting memberikan keteladanan. Tidak ada maknanya apa-apa yang kita ucapkan tanpa sebuah keteladanan yang kita berikan. Karena pergerakan yang kita lakukan tanpa aksi nyata di depan yang kita lakukan itu seperti omong kosong dan tidak bermakna apa-apa. Kenapa? Karena yang akan dilihat oleh orang adalah perbuatan kita. Jadi ketika ada satu yang salah di antara kita harus saling mengingatkan. Dan ketika kita merasa sakit berarti benar itulah penyakit kita. Tapi kalau kita merasa biasa aja, mungkin itu bukan penyakit kita gitu. Tapi kalau kita merasa, aku tersinggung nih, bisa jadi itu memang penyakit kita. Jadi tidak ada siapa yang benar, tidak ada yang siapa yang salah. Artinya kesuksesan acara ini di tangan kita bersama.
Saya rasa begitu ya. Jadi tidak ada persoalan sipolan, tapi masing-masing pribadi memiliki rasa tanggung jawab untuk kesuksesan bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap teguh dalam kebenaran, walaupun kebenaran itu pahit, walaupun kebenaran itu sulit, karena itu memang sudah Allah katakan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang ingin berjuang menuntut ilmu, itu akan diberikan Allah sebuah perbedaan. Jadi kalau kalian merasa susah, itu adalah sebuah kewajaran. Nggak mungkin dong kita mau diberikan sesuatu tetapi nggak ada hal-hal yang sulit yang mau kita tempuh, nggak ada hal sulit yang mau kita korbankan, itu nggak mungkin. Lagu juga sudah mengatakan, berharap senang dalam berjuang bagai mengharap rembulan di siang hari, dan itu tidak akan pernah mungkin. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Dan ingat, fungsi kita sebagai manusia, salah satunya yang paling utama adalah menjadi da'i. Walaupun profesi kita tukang kebun, kita tetap dai. Apapun profesi kita, nelayankah kita, gurukah kita, apapun itu, kita adalah dai. Kita adalah sumber inspirasi. Jadi gunakanlah dan manfaatkanlah apa yang Allah sampaikan itu agar kita menjadi manusia yang benar-benar bermanfaat. Dan ketika kita merasa diri kita bermanfaat, hidup kita lebih berguna. Dan kita merasa hidup kita itu berarti untuk orang lain. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diksi Berseri inspirasi penggerak literasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan kenikmatan iman, Islam dan kesehatan agar kita berkumpul di rumah diksi atau disingkat diskusi sastra Indonesia yang kita cintai ini. Salawat memberikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan terhadap junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, baginda yang menjadikan contoh untuk kita sebagai manusia teladan untuk kita ikuti. Semoga kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya hormati pembina diskusi sastra atau diksi Ibu Tiflatul Husna. Terus saya hormati kakak angkatan 1 yaitu Kak Dede serta Kak Dija, dan angkatan 2 Kak Yuli serta Kak Siska, dan juga Saya sendiri. saya hormati juga tamu spesial dari luar Spesial Ramadan. yaitu Arpanuddin. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil tanggung jawab saya sebagai ketua. Saya akan melaporkan kegiatan Kemah Sastra spesial Ramadan dengan tema menguatkan ukhuwah, meningkatkan kreativitas, meraih Ramadan berkah. Di sini saya akan melaporkan yang pertama peserta dari diskusi sastra, yaitu saya sendiri, Mari Muhammad, dan yang kedua itu ada Siska apa namanya? Siska Dewi. Terus ada Yuliarti. Adapun susunan acara kegiatan pada hari ini, yang pertama langsung aja ya, proses kreatif penulis cerpen yang akan dibawakan Kak Dede Dekasari. Terus self editing naskah cerpen yang akan dibawakan Ibu Tiflatul Husna. Dan terus akan dilanjut dengan proses mengedit naskah sendiri. Habis itu sholat asar jamaah, persiapan berbuka puasa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai hari ini dengan senantiasanya mengutus berlapis-lapis kenikmatan, mulai dari kenikmatan sehat, nikmat selamat sampai tujuan, berikutnya nikmat yang paling lebih dahsyatnya lagi,
masih diberikan kesempatan untuk hidup di bulan suci Ramadan ini, yang kita tidak tahu apakah bulan Ramadan tahun depan kita masih ada. Maka dari itu kita anggap sajalah ini bulan Ramadan terakhir kita, agar segala keimanan kita semakin kita totalitaskan. Berikutnya, nikmat yang tak kalah jauh pula luar biasanya, yaitu bertemunya kembali kita dalam suasana kemah sastra hari ini. Meski tidak seluruhnya berkumpul, namun ya memang seperti ini keadaannya, bersyukurlah kita, barangkali kita orang-orang yang terpilih. Begitu kira-kira. Selanjutnya salawat dan salam kita hadiahkan untuk Nabi Allah, tauladan sepanjang zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melapaskan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Semoga kita senantiasa memperoleh syafaatnya baik di masa sekarang, terlebih di masa mendatang. Amin Allahumma amin. Oke ya, saya coba ya sekali lagi tentang yel-yel diksi. Kalau saya katakan diksi, teman-teman jawab seperti yel-yel kita yang tadi ya. Diksi Berseni inspirasi penggerak literasi. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Pembina, hormat yang sama pula untuk teman-teman yang hari ini ada di hadapan saya. Mohon maaf tadi saya terlambat ke sini karena memang jalanannya dari Binjai, dan keluar dari Binjai itu beraninya ketika sudah pukul 7. Kalau pukul 6 benar tidak dikasih oleh Mbak yang di sana, dan orang mama juga nggak ngasih, karena berita-berita begal hari-hari ini semakin luar biasa ya. Maka sebenarnya sih ini mungkin tidak penting saya sampaikan di sini, proses saya tadi sampai kemari tidak penting, tapi sebagai apa ya, mungkin tanda tanya teman-teman kenapa saya lama sampai kemari, itulah jawaban singkat dari saya, begitu kira-kira. Oke teman-teman, langsung saja ya. Saya hari ini kebetulan diamanahkan sebagai bukan pemateri ya, cuman ya sharing sih lebih tepatnya, nanti menindaklanjuti dari kemarin. Kami dimagangkan ada 3 orang, ada saya, Nur Aji Jaftarigan, dan Yuliarti. Jadi adapun saya hari ini berbicara di depan ini bukan berarti karena saya lebih mumpuni, bukan berarti juga karena saya lebih mahir dibanding kalian tentang proses kreatif menulis cerpen, bukan, tapi lebih cenderung kepada untuk berbagi ilmu dari apa-apa yang kami dapatkan selama merantau, begitu kira-kira teman-teman. Oke, langsung saja ya teman-teman, silakan dilihat materi yang sudah saya bagikan. Terkait proses kreatif menulis cerpen. Saya awalnya kaget nih, kenapa saya kemarin yang ditunjuk, kenapa tidak 2 saudara saya yang lain yang kebetulan dimagangkan, atau lebih tepatnya Siska gitu, karena saya rasa Siska lebih produktif lah untuk menyampaikan ini, lebih komunikatif. Namun saya tetap bersyukur, lagi-lagi saya diberikan kepercayaan oleh pembina serta teman-teman yang lainnya. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Oke kawan-kawan, proses kreatif menulis cerpen. Berbicara mengenai menulis cerpen, cerpen itu sendiri akronim dari cerita pendek, yang jika kita tinjau dari segi kuantitas atau banyaknya, maka kata pada cerpen itu terdiri dari 500 sampai dengan 20.000 kata. Nah, cerpen itu sendiri jenis karya tulis fiksi yang sifatnya subjektif. Berarti ketika sudah berbicara subjektif, dilebih-lebihkan, begitu kira-kira. Kalau dia non fiksi, dia lebih kepada objektif, berarti fakta. Sama ketika kita sedang berbicara dengan teman kita si A, terus kita mau nyampaikan lagi hasil pembicaraan kita ke teman kita si C, pasti akan kita poles-poles, pasti akan kita tambah-tambahi, begitu kan? Nah, jadi cerpen itu seperti itu dia. Fiksi lebih cenderung kepada subjektif.
Nah, di sana saya juga sudah tuliskan mengenai motivasi menulis. Jadi menulis ini ya, kalau saya rasa selain kita memang butuh membaca, kita memang harus sangat dekat dan erat dengan motivasi. Tapi tidak serta-merta motivasi itu keluar dari perkataan seseorang, tidak. Tapi melainkan motivasi diri kita sendiri dari apa-apa yang kita terima, ya dari guru kita misalnya, dari teman-teman kita misalnya. Ya, di sana saya katakan bahwa seorang penulis pada dasarnya adalah pengamat yang baik. Saya ulang sekali lagi, seorang penulis pada dasarnya adalah pengamat yang baik. Pengamat dalam artian apa? Barangkali dalam kehidupan kita yang di rumah, kita bisa jadikan itu sebagai modal kita untuk menuliskan cerpen tersebut. Atau pengamat apa lagi? Pengamat pada lingkungan kita, serta pengamat pada alam semesta. Jadi ingat ya teman-teman, bahwa penulis itu adalah pengamat yang baik. Berikutnya, saya juga di sana berikan motivasi menulis itu mengenai penulis itu baik, penulis yang baik rasanya mutlak juga harus menjadi pembaca yang baik. Nah, kalau ini sudah sangat familiar di telinga kita bahwa penulis yang tidak membaca sama dengan bohong, ya kan? Berikutnya, tulisan yang baik dihasilkan dari pembaca yang budiman, misalnya seperti itu. Jadi membaca juga sangat dekat dengan kita, begitu kira-kira. Karena apa? Menulis itu adalah kegiatan mencurahkan apa? Mencurahkan apa-apa yang ada di kepala kita. Ibarat kata kita itu tekonya, kita mau curahkan air. Jadi air itu didapat oleh teko dari mana? Dari isi kepala kita, yang kita isi dengan yang tadi. Yang pertama kita amati dulu, berikutnya kita akan membaca, begitu kira-kira. Dan yang terakhir, ini motivasi yang paling sering saya dengarkan, sampai-sampai telinga saya itu merasa ini sudah kalimat yang biasa-biasa saja, tapi tidak dengan hati saya, begitu kira-kira. Dari Kak Dani ya, kebetulan sudah 7 minggu lebih kurang membersamai kami di perantauan, begitu ya saudara-saudara. Jadi dia selalu katakan bahwa kalian yang sudah masuk komunitas, begitu juga mungkin dengan Arfan, jangan lagi menganggap menulis itu sebagai hobi. Kalau sekadar hobi, dia cepat berubah. Dia akan menjadi sesuatu yang dinamis, sama seperti zaman dahulu kala. Ketika kita masih kecil, kita paling hobi nonton televisi. Tapi sekarang ketika kita sudah besar, kalau saya rasa semua sudah hobi lihat YouTube. Jadi begitu menulis itu, kalau kita hanya jadikan dia sebagai hobi, namun jadikanlah ia sebagai profesi. Saya merasa sangat-sangat jelek gitu ya ketika kakak itu selalu nyampaikan itu di Google Meet. Kenapa? Karena saya mengerti bahwa dikatakan profesi itu, saat ini profesi saya kebetulan sebagai pendidik. Selelah-lelah apapun saya, seberdarah-berdarah apapun saya harus tetap mengajar. Kemudian saya pahamkan lagi dari saya bahwa guru yang berhak mengajar itu adalah guru yang senantiasa mau belajar. Nah, jadi saya ketika dikatakan jadikan dia sebagai profesi, berarti ketika saya lalu lalang di Medan Binjai, kebetulan pekerjaan saya di Medan dan Binjai, saya tetap harus sempatkan untuk menulis, begitu kira-kira, karena dia sudah jatuh profesi, bukan lagi hobi. Jadi sehingga alhamdulillah targetan-targetan kami setiap minggunya mengirimkan cerpen ke beliau terpenuhi. Dan itu juga bagian dari doa guru kami, yaitu Ibu Tiplatul Husna, yang mana ketika kami kemarin dimagangkan, kami dikirimi surat cinta yang amat panjang agar kami itu benar-benar magangnya, begitu kira-kira. Jadi itu motivasinya teman-teman, jadikan menulis itu sebagai profesi. Oke, lanjut ya teman-teman. Saya mungkin bukan orang yang terlalu bijak dalam berkata-kata, apalagi ini untuk tayang perdana sebagai pengisi materi. Dan ilmunya juga, ya Allah ya Tuhanku, mungkin kalian lebih tahu dibanding saya. Lanjut, sekarang kita masuk mengenai kira-kira partikel apa saja sih yang ada di dalam sebuah cerpen tersebut, begitu kira-kira. Yang pertama di sana saya sudah tuliskan ada mengenai unsur-unsur dalam sebuah cerpen.
Nah, unsur-unsur dalam sebuah cerpen berarti segala sesuatu yang wajib ada di dalamnya, begitu kira-kira. Yang pertama, di sana ada tema. Tema itu ialah gagasan inti atau ide yang mendasari suatu cerita. Beda ya teman-teman antara tema dengan judul, beda. Berikutnya di sana saya juga ada tuliskan yaitu alur atau plot. Berdasarkan sifatnya, alur atau plot itu terbagi menjadi 3. Yang pertama plot terbuka, yang kedua plot tertutup, yang ketiga campuran. Plot terbuka itu bagaimana? Yaitu jika akhir cerita merangsang pembaca untuk mengembangkan jalan cerita. Nah, kawan-kawan tenang saja, nanti di bawah juga sudah ada saya tulis, saya masukkan ya contoh cerpen saya pribadi biar lebih terarah penjelasannya. Berikutnya ada plot tertutup. Plot tertutup itu adalah akhir cerita yang tidak merangsang pembaca untuk meneruskan jalan ceritanya. Sebelumnya saya tanya dulu, di sini sudah semuanya punya cerpen? Dek Mari sudah? Ya, kemarin. Oke. Karena memang kalau sudah berbicara plot ini agak sedikit lebih ini ya, kalau belum nyata baca cerpennya. Oke, berikutnya untuk campuran yaitu gabungan dari keduanya. Nah, seterusnya di dalam cerpen itu, di dalam strukturnya juga harus ada penokohan. Penokohan itu ialah pencitraan dari watak tokoh yang kita buat. Begitu kira-kira, misalnya kita berbicara tentang cerpen seputar Medan, maka kasih namanya juga jangan terlalu keren-keren. Ya kasih namanya standar-standar Medan, begitu kira-kira. Berikutnya untuk penokohannya itu wataknya bagaimana pada cerpen tersebut. Berikutnya ada latar atau setting, dan yang terakhir ada sudut pandang tokoh. Nah, sudut pandang tokoh ini biasanya kata ganti orang pertama, kata ganti orang ketiga, gitu kira-kira. Jadi kalau yang cerpennya masih banyak makai aku berarti dia masih menggunakan sudut pandang kata ganti orang pertama. Tapi kalau sudah langsung ke nama, dia sudah pakai kata ganti orang ketiga. Oke, lanjut teman-teman. Berikutnya struktur cerpen. Jadi struktur cerpen itu secara singkatnya sangat gampang. Ada pengenalan, berikutnya ada pertikaian atau konflik yang merupakan nadi cerpen. Jadi konflik ini sangat berpengaruh ya di dalam isi cerpen itu sendiri. Dia adalah nadi sebuah cerpen, adalah hidup dari sebuah cerpen. Nah, berikutnya yang terakhir adalah penyelesaian. Setelah ada pengenalan di atas, ada konflik, ada penyelesaian. Sama dengan teks-teks yang lain, dia ada strukturnya. Nah, jadi itu dia untuk struktur serta tadi unsur-unsur yang ada di dalam sebuah cerpen. Sejauh ini kira-kira teman-teman ada yang ingin bertanya? Nanti aja ya, oke. Saya lanjut ya, sangat singkat nih materinya. Berikutnya ini dia, saya lebih kepada ini sih yang ingin agak dijelaskan mengenai tips buat cerpen yang menarik. Berdasarkan pengalaman saya yang masih tetap di dunia perantauan tersebut, yang pertama ialah carilah ide yang menarik dan tidak klise. Jadi cari ide yang menarik dan tidak klise. Jadi begini kawan-kawan, nulis cerpen ini gampang-gampang sulit ya kalau bagi saya pribadi. Kenapa? Karena dari zaman dahulu kala udah banyak orang yang nulis cerpen, sehingga ketika kita nemuin konflik, kita kira itu hanya punya kita, ternyata beda, ternyata tidak. Orang juga sudah memuat demikian. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pengemasannya, begitu kira-kira. Saya ada beberapa cerpen kemarin ketika sama Kak Dani yang langsung dipulangkan, yang langsung dia tidak terima. Katanya ini, aduh, tidak menarik, buruk, jelek. Ya kita sudah biasa ya kawan-kawan, sampah. Namun begitulah dia prosesnya. Kenapa? Karena kita kurang cakap dalam mencari ide. Rata-rata dia lebih cenderung kepada klise. Klise itu Apa ya, sesuatu yang sudah berlebihan sehingga orang muak, begitu kira-kira.
Nah, lanjut berikutnya, buatlah paragraf awal dan kalimat penutup cerita semenarik mungkin. Nah, ini sangat penting teman-teman. Paragraf awal serta penutup. Kadang pembaca itu dia lebih senang nengok atasnya dulu. Jangan sampai dia sudah terlanjur tidak tertarik ketika lihat cerpen kita di atas. Dan begitu juga penutupnya. Kadang kan kita mau tuh males baca, kita langsung lihat dulu atasnya, terus sama akhirnya, bawahnya, begitu kira-kira. Nah, saya punya satu buah contoh ya, langsung saya bacakan, punya saya sendiri. Untuk pertimbangan kawan-kawan, kira-kira mana yang lebih enak dia untuk dengar atasnya, atau lebih tertarik kalian untuk mendengarkan cerita saya melanjutkan ke bawahnya. Saya bacakan ya. Cerpen yang pertama saya tulis yaitu di paragraf 1. Dibesarkan oleh tangan yang sama, dicukupi dengan segala cinta, di rumah yang megah tingkahnya meragam, kadang rebutan bantal, bahkan mau jambak-jambakan, namun tetap menggemaskan. Dita mungkin lebih banyak menderita, ulah adiknya yang ingin menguasai semua. Teti, si ceria yang selalu juara di sekolah. Itu untuk cerpen yang pertama. Cerpen yang kedua, saya tulis untuk paragraf 1-nya. Di penghujung terawang yang paling panjang, segala kenangan masa silam adalah kemesraan. Dingin malam menggigil hingga ke tulang, keheningan hanya diisi oleh suara jangkrik yang mengeri. 3 jam lagi saja malam berganti fajar. Masihkah ada binar kehidupan? Dahliana terombang-ambing bersama cintanya yang terlarang. 2 tahun lalu aku menikah, menemukan pendamping hidup pun sekaligus makna kematian. Bagaimana tidak? Saat ayah dan ibuku tak lagi menganggapku anak. Kami 3 bersaudara. Aku yang paling bungsu dan geruh. Kini aku tak lagi berarti, mereka merasa tinggal 2 orang kakak beradik saja. Dulu pun aku sangat dibanggakan, kini disisihkan. Oke, pertanyaannya untuk teman-teman. Kira-kira lebih menarik di yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Oke. Jadi yang pertama itu kemarin, itulah cerpen yang dipulangkan oleh Kak Dani. Kenapa? Katanya ini nggak tepat, apalagi sasarannya untuk cerpen dewasa. Tapi kalau ini kamu bawa ke cerna, barangkali nyambung, kata kakak itu seperti itu. Jadi langsung dikembalikan kakak itu ketika membaca paragraf pertama. Jadi begitu dia teman-teman. Ujung tombak dari orang mau selesai bacanya itu adalah pertama, paragraf pertama. Berikutnya satu lagi sama akhirnya, endingnya. Jangan sampai sudah paragraf pertamanya baik, namun endingnya tidak baik. Begitu kira-kira teman-teman. Oke, saya lanjutkan lagi, yaitu yang ketiga, judul pilihan. Nah, judul juga. Saya terus terang orang yang sangat sulit menentukan judul. Berulang kali judul saya itu direvisi. Kadang bahasanya terlalu sok ketinggian, kadang sama sekali tidak ada menariknya. Jadi saya selalu tukar pikiran sama teman-teman, tolonglah woi kasih saya judul, rekomendasi. Nah, tapi memang begitulah kelemahan saya. Kalau saya kasih judul dulu baru nulis, saya makin linglung, saya makin bingung karena sudah langsung terikat oleh si judul. Maka saya nulis dulu. Setelah saya selesai nulis, ini apa ya judulnya? Ujung-ujungnya saya buat, ini nggak cocok judulnya, ganti. Ini nggak cocok judulnya, ganti. Sampai 3 judul, 1 pun tidak diterima oleh kakak itu. Karena saya memang sangat lemah dalam proses pembuatan judul. Jadi judul itu ialah singkat, mudah diingat, dan mudah diucapkan. Singkat, mudah diingat, dan mudah diucapkan. Apalagi sasaran kita media teman-teman. Dia media itu sangat, beragam kemauannya, begitu kira-kira. Kalau nanti kita korannya koran masih sumut, dia nggak boleh bahasa yang terlalu tinggi. Jangan sampai orang lihat judul kita itu mesti lihat KBBI, nggak boleh. Tapi kalau kita barangkali media Indonesia, sudah boleh. Saya pernah buat judulnya itu Asmara Loka, mau ngirimnya ke Waspada. Jelas Kak Dani marah. Ini nggak cocok, orang akan buka kamus lihatnya katanya. Tapi kalau ini kamu kirim ke media Indonesia, barangkali oke, kata kakak itu. Jadi judul ini juga sesuatu yang gampang-gampang sulit ya buatnya. Jadi ingat, judul itu harus singkat, mudah diingat, dan mudah diucapkan.
Berikutnya, cerpen yang baik yaitu cerpen yang menggambarkan bukan menceritakan. Nah, ini yang masih terus-menerus saya pelajari, yang masih terus-menerus saya cari tahu ilmunya. Jadi saya itu teman-teman, betul lah penulis itu sangat dekat dengan keheningan, sangat dekat dengan tidur malam. Walau sebenarnya Ibu Pembina sudah sering katakan jangan sampai tidur itu semua sudah ada aturannya gitu, ikut panduan Nabi. Tapi tidak bisa. Kalau saya pribadi belum bisa untuk mengatur itu semua. Sangat dekat dengan keheningan, sangat dekat dengan tidur larut malam, dan satu lagi sangat dekat dengan deadline kalau saya. Nah, jadi ada beberapa malam yang saya gunakan untuk menulis, ada beberapa malam yang saya gunakan untuk membaca. Nah, itu tadi seperti saya katakan, penulis itu adalah teko, sedangkan menulis itu adalah kegiatan menuang. Jadi teko itu kalau tidak berisi, apa yang mau dituang, begitu kira-kira. Jadi cerpen itu yang baik adalah menggambarkan bukan menceritakan. Cerpen saya kalau saya rasa ya masih kebanyakan menceritakan bukan menggambarkan. Nanti teman-teman boleh lihat di situ ada contoh yang saya kirimkan. Oke, berikutnya tataran bahasa atau dialek yang harus sesuai dengan tujuan. Nah, ini tadi yang saya bacakan cerpen pertama dan cerpen kedua. Kata Kak Dani, maaf saya lebih banyak membawa nama Kak Dani karena akhir-akhir ini beliau yang membimbing kami. Dan sesuai yang saya sampaikan di awal, hari ini kan lebih kepada sharingnya begitu kira-kira. Dia langsung tolak yang tadi cerpen pertama karena dia rasa itu tidak tepat sasaran, tidak tepat tujuan pembacanya. Itu tidak cocok untuk cerpen orang dewasa. Tapi kalau untuk cerna barangkali cocok. Jadi dia harus sesuai teman-teman tataran bahasanya. Tidak bisa sesuka-sesuka kita begitu kira-kira. Padahal cerpen itu fiksi, dia tidak ada keterikatan di sana, tapi ada juga ternyata batasan-batasannya begitu kira-kira. Selanjutnya yaitu logika kalimat. Nah, ini mungkin saya nanti juga akan minta masukan dari kedua teman saya karena ini selalu diperdebatkan ketika kami bedah cerpen. Logika kalimat, kadang kita silap gitu. Logika kalimat ini kita hanya mentingkan sintaksisnya, sudah keren dia, ada SPOK-nya, tapi kita tidak mempertimbangkan ternyata di logika itu maknanya gagal loh, begitu kira-kira. Saya banyak seperti itu, saya hanya memperindah di penulisannya saja, yang penting SPOK-nya saya penuhi selesai. Ternyata tidak demikian, bahwa logika kalimat itu penting. Jangan sampai orang baca cerpen kita, ini kawan ini maksudnya apa sih? Misalnya manusia dimakan ikan teri hidup-hidup. Bagaimana ikan teri memakan manusia, ya kan? Tapi kalau secara sintaksis sudah benar, manusia itu adalah subjeknya, dimakan itu adalah predikatnya. Manusia dimakan, ikan teri itu adalah objeknya. Berikutnya hidup-hidup itu adalah keterangannya, begitu kira-kira. Tapi gagal di maknanya, manusia dimakan ikan teri hidup-hidup. Langsung di otak kita itu berpikir, gak nyambung nih. Itu juga salah satu yang membuat pembaca itu menghentikan pembacaannya, nggak mau baca lagi. Berikutnya saya juga langsung kasih contoh dari saya sendiri ya. Saya pernah buat, saya rasa ini juga masih tidak terlalu jauh gitu maknanya, tidak terlalu lari. Saya buat begini kira-kira bunyi bahasanya. Pada saat itu sedang hujan, Andi terburu-buru ingin pergi ke stasiun kereta mengingat pemberangkatannya sudah terlalu cepat. Begitu hujan reda, Andi mulai menyusuri jalan pelan-pelan. Banyak cipratan air di bajunya hingga cipratan yang terakhir benar-benar menguyupkan bajunya. Itu salah ternyata teman-teman. Di mana yang salahnya? Di menguyupkannya. Langsung orang-orang itu membaca cipratan itu adalah hanya percikan-percikan saja. Kok bisa sampai kuyup? Di mana logikanya? Nah, itu ternyata logika kalimatnya. Padahal sepele, saya rasa indah nih kalau menguyupkan bajunya. Salah, sampai pada akhirnya saya ganti hingga cipratan terakhir dari mobil berwarna merah marun benar-benar memekatkan kemejanya. Jadi lebih agak sedikit membasah. Itu baru benar. Tapi kalau menguyupkan salah, kita kadang-kadang sepele. Kayaknya udah cantik tuh seperti itu pilihan katanya. Tapi tidak demikian.
Itu dia mengenai logika kalimat. Kalau untuk dari teman yang dua mungkin Oti Ajijak, kira-kira logika kalimat ini ada contoh? Seperti apa? Oh, gitu? hampir sama yang dibilang sama Uti Dede, karena memang sama-sama dalam perantauan gitu. Dan tentang logika kalimat ini jangan sampai kita ngeras terlalu mau puitis gitu maksudnya, mau pakai bahasa kiasan tapi ujung-ujungnya malah jadi maknanya nggak sesuai sama cerpen gitu. Tapi dibilang kakak itu juga, kalau untuk puisi mungkin kita bisa sering gunakan kata-kata puitis, tapi kalau cerpen katakan lebih logika kalimatnya. Saya juga kemarin pernah kena juga, saya buat lelaki itu merapikan kemejanya di depan cermin sambil tersenyum. Jadi dibilang kakak itu sambil sedang ngerapikan bajunya di depan cermin sambil tersenyum. Siapanya yang tersenyum gitu, dibilang kakak itu. Dia yang ngerapikan atau cerminnya yang tersenyum, katanya. Cerminnya lah Kak. Cerminnya yang tersenyum. Bisa emangnya tersenyum gitu. Itu terakhirnya logika kalimatnya gitu. Kalau seharusnya kan ya niatnya tadi mau si lelaki itu yang tersenyum gitu, tapi karena kita malah berbalik-balik bahasanya tadi, terakhirnya logika kalimatnya salah gitu. Jatuhnya salah tempat gitu. Begitu tentang logika kalimat. Oke. Jadi dia ini ya, proses penerimaan logika begitu kira-kira. Mungkin dari Kak Yuli. Lanjut aja. Bisa berbagi lah. Oke, jadi Kak Yuli tidak mau ya. Dia agak sedikit pelit ilmu barangkali. Oke, setelah logika kalimat, jadi itu penting ya teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar nih. Saya bukan berarti sudah mahir, bukan. Tapi sama-sama mengingatkan. Oke, selanjutnya yaitu menggunakan dialog. Nah, ini mungkin beda guru, beda ininya ya. Beda Tipe ngajarnya. Iya, beda tipe cara ngajarnya, mungkin beda juga genre yang ia maksudkan tulisan kita bagaimana. Kalau tentang dialog sama Kak Dani ya, dia membatasi dialog itu dalam penulisan cerpen. Apalagi sasaran kita untuk media. Jadi idealnya dialog itu dalam media adalah 9. Idealnya dialog itu dalam cerpen adalah 9. Cerpennya itu sekitar maksimal 10.000 kata, 1000 kata ya, tapi kalau lebih mungkin dialognya bisa nambah. Tapi kalau untuk kami masih dibatasi, idealnya itu 9. Karena cerpen kami juga panjangnya itu berkisar 900 sampai 1000 kata. Jadi begitu teman-teman. Saya kemarin itu dikatakan sebagai orang yang penyakitnya itu di dialog, karena saya suka bermain dialog. Tapi ketika dapat pembina seperti kakak itu langsung dikatakan bahwa dialognya itu idealnya 9. Dan karena kebetulan saat itu saya sedang belajar dengan beliau, ya saya memakai konsep beliau begitu kira-kira. Jadi tidak boleh oper dialog, karena beda antara cerpen dengan naskah film barangkali. Jadi kalau sudah terlalu banyak dialog, dia nanti jatuhnya ke naskah film ataupun dia pementasan drama karena sudah melulu dialog. Jadi idealnya adalah 9. Lanjut berikutnya yaitu cerpen harus mengandung kebenaran. Cerpen itu harus mengandung kebenaran. Jangan mentang-mentang dia fiksi lantas sesuka hati kita. Nah, kembali lagi tadi hampir mirip dengan logika kalimat. Jadi ini ada, saya ambil satu tokoh, Elizabeth Jolie mengatakan bahwa saya berhati-hati agar tidak memuat kesalahan. Sungai saya tidak pernah mengalir ke hulu, katanya. Jadi dalam penulisan cerpen itu juga kebenaran itu sangat
dipentingkan, sangat diutamakan. Jangan mentang-mentang fiksi, karena pembaca kita juga adalah manusia. Jadi logikanya itu tadi kembali ke situ sih untuk ininya, yang cerpen harus mengandung kebenaran. Udah, berikutnya boleh jika mempunyai khas tersendiri. Nah, ini sangat penting ya sebenarnya. Jadi ada khas tersendiri. Kalau saya dikatakan Kak Dani masih kepada roman picisan ya. Tapi kalau Uti Ajija dan De Yuliarti cerpennya itu lebih keren sih kalau saya bilang. Dia mengangkat kisah-kisah sederhana, namun bukan melulu tentang percintaan antara seorang lelaki dan perempuan saja, begitu kira-kira. Jadi kalau saya masih roman picisan. Jadi khas itu sangat penting dalam menulis cerpen, supaya orang mengetahui, oh ini penulisnya si Fulan. Oh, media juga akan gampang mengingat kita, kawan ini udah kayak gini nih dia memang penempatannya cocok seperti itu, begitu kira-kira. Yang terakhir kawan-kawan, setelah selesai, ingat jangan terburu-buru untuk mempublish cerpen kita. Namun perhatikan Ebi. Jadi dari tips-tips beberapa yang menarik yang tadi, penutupnya adalah Ebi, bahwa apapun yang kalian tulis di atas tadi, begitu kira-kira, kalau Ebinya jelek, maka selesailah orang membacanya. Tidak usah dipungkiri, kita saja yang masih ilmunya cetek ini, ketika membaca tulisan seseorang di blog itu, kalau Ebinya udah nggak enak, ya kok kayak gini ya Ebinya, kok kayak masih agak beresan aku ya, begitu kira-kira. Apalagi seorang redaktur, apalagi seorang guru-guru kita misalnya memang sudah pakar di bidang Ebi. Jadi beberapa tips yang menarik tadi, kalau Ebinya nggak baik sama dengan kesia-siaan yang paling panjang, begitu kira-kira. Jadi ejaan bahasa Indonesianya harus benar-benar diperbaiki, begitu kawan-kawan. Oke lah, sesuai dengan yang saya sampaikan di awal, bahwa kita akan lebih banyak kepada sharingnya. Mungkin itu saja secara teorinya yang bisa saya berikan. Saya ulang sekali lagi bahwa saya kesini juga awalnya tadi mau mencari ilmu, tapi kebetulan diamanahkan sebagai pembicara. Dengan senang hati saya terima dan saya coba. Begitulah kawan-kawan mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya atas segala bentuk kelemahan. Mungkin saya kembalikan kepada forum, kira-kira apa-apa yang mau didiskusikan sangat-sangat diperbolehkan. Baiklah, terima kasih untuk saudari Dedek Sari yang telah menyampaikan materi hari ini. Dan langsung saja kita masuki agenda diskusi untuk teman-teman sekalian. Bila ada yang ingin dipertanyakan, saya persilahkan untuk bertanya kepada pemateri tentang materi hari yang disampaikan. Kak, aku mau nanya Kak. Yang itu tadi yang bercerita sama menggambarkan itu. Contohnya biar lebih paham. Contohnya tadi. Contohnya mungkin kawan-kawan bisa langsung, tapi literasi ya, membaca ya. Klik aja tuh punya contoh cerpen yang saya persembahkan di bawah. Bagaimana judul itu kira-kira yang cocok. Atau kalau kita sasarnya koran, kita pahami dulu korannya. Cari koran yang ada e-papernya supaya kita tidak tekor bahasa lainnya. Karena kalau langsung beli koran kan sayang juga. Jadi cari e-papernya gitu. Waspada itu ada. Jadi kita lihat juga, oh ternyata koran ini maunya seperti ini gitu. Tapi kalau kita tujuannya tidak koran, ya bebas-bebas saja sih begitu. Gimana kira-kira? Saling membaca. Jadi menurut kakak yang mungkin baru tahu ya, menulis itu sebagai profesi gitu kan. Jadi untuk gimana ya, setiap minggunya itu, setiap harinya itu untuk bisa menghasilkan tulisan gitu kan, cerpen itu untuk meningkatkan kita mau gitu, untuk setiap harinya itu ada karya-karya kita itu ada kita tulis dan juga nggak tertunda gitu. Jadi itu kan profesional. Profesi. Jadi yang pastinya kan ada, setiap hari kita akan bakalan buat cerpen itu gimana? Motivasi kalian. Motivasi kan. Motivasi. Gitu. Jadi yang pastinya kan ada setiap hari kita akan bakalan buat cerpen itu, gimana? Motivasi. Motivasi.
Kalau motivasi kakak sih, kalau kakak juga bukan tiap hari ya dek. Oh. Dengan adanya kesibukan kakak yang kebetulan bekerja juga, jadi 1 minggu dia minimal kakak harus punya 1 cerpen. Itu pun karena masih dalam kontrak magang. Nah jadi memang kita ini seperti itu, dia memang harus ditekan Digas ya? dulu, harus digas dulu ya, Digas, ditunjang-tunjang. baru ini nggak boleh dimencek-mencekkan begitu kira-kira. Terus awak dimaki-maki di belakangnya, memanglah ibu itu nggak ada otaknya. Ya Allah, tak sampai jauh. Jadi kalau kita dimanja-manjakan memang aduh terlalu manja. terlalu Santai manja, nggak ya, sadar diri santai. begitu kira-kira. Sama seperti cerita ini, kakak pernah baca buku ya sebulan yang lalu, cerita Kera dan Angin. Angin topan nggak bisa jatuhkan dia, angin apa lagi, angin puting beliung nggak bisa jatuhkan dia, tapi ketika angin sepoi-sepoi dia terjatuh karena dia tertidur. Begitu kira-kira, jadi kita nggak bisa dilembutin. Kalau kita dilembutin makin hancur, makin rusak, begitulah bahasanya. Jadi harus memang agak dikeraskan. Begitu sih dek kira-kira. Tapi terkadang kan Kak, ada juga manusia itu kan, kadang yang lembut bisa, yang keras nggak bisa itu. Oh, Nah itu kan ada 2 sifat juga Iya. kadang kan. Ah. Gitu. Dari ulur lah sifatnya. Kalau lembut tak berhasil kita kerasin. Berarti Kalau keras. terlalu keras nanti takut kita patah, kita lembutkan sedikit lagi. Ada lagi, mumpung ada Profesor Dede. amin. Dia Satu lagi loh. Wah, Habis. Jadi ini Kak, cerpen ini kan kadang kalau kita buat, tuntaskan rasa penasaran. kadang udah kita buat ini kan sama gitu sebelum udah ada gitu, gimana tuh mengantisipasinya gitu? Maksudnya dek, Pemasangan apanya? kita buat Isinya. cerpen. Sama dengan siapa nih maksudnya? Sama dengan punya orang? Maksudnya hampir sama gitu. Ceritanya. Wanita kita nggak tahu Oh, gitu. kita nggak tahu. Itu bagaimana? Oh, kalau seperti itu sih, ya kita pun nggak semua cerpen orang kita baca ya kan. Iya. Tapi terkait itunya, walaupun dia hampir sama, pasti kita punya ciri khas tersendiri. Tidak mungkin sama, karena di tangan yang berbeda, begitu kira-kira. Itu tidak masalah kalau kakak rasa. Konfliknya sama. Konfliknya sama, tapi kan kita pengkaparan pengemasannya berbeda gitu. Bahasa kita juga berbeda. Jadi itu kalau dari kakak pribadi, nggak tahu ya dari apa ya, tuan guru kita, kalau kakak pribadi sah-sah saja. Maaf ya Bu. Itu kira-kira deh. Siapa yang nanya? Oh, Kak, kalau Yuri ya kan, Yuri nanya di ending sih, karena Nanya selalu- pula sih belum tahu nih. tanya Kita setara boy. karena selalu kalau rata-rata cerpen itu cerpen yang Yuri buat di endingnya ya, kalau kata kasusnya terlalu horor atau terlalu drama, terlalu gimana Kak? Indosiar katanya. Terlalu Karena Indosiar. awak selalu membuat cerita yang kayak itu di Dramatis. endingnya dramatis pastinya kayak gitu, yang entah berdarah-darah Kak, entah yang meninggal. Kata Kak Siska kalau dia sering bilang, capek aku kalau baca ini cerpennya di ujungnya metong aja katanya. Metong kalau saya sakit kan gitu kan, rata-rata seperti itu sih. Jadi untuk mengatasi seperti itu kan kadang kita, kalau awak sendiri bingung sih Kak di ujung di endingnya itu. Di endingnya. Yang menarik itu Padahal tadi kan berdasarkan ya. ininya, tips menarik menulis cerpen itu, dia di paragraf pertama dan itu akhir itu amat harus kan. dimuat semenarik mungkin. Bisa karena buntu sih di situ di ending. di Kadang ending di ya? ending itu terlalu mungkin karena drama ya. Enggak sih, karena ini kan terlalu buat nggak baca cerpen endingnya udah. ada deh. Curahan hati. Sama Oh, sih. dia bilang Kak Siska ke Indosiar Nggak katanya. apa-apa sih. Sama juga soalnya. Iya, kayak mana lah. Yang pertanyaan itu kurang tepat kalau dipertanyakan sama kakak, karena kakak bukan cerpenis juga, begitu kira-kira. Ya ending kita kalau kakak rasa ya masih sama gitu. Oh Kak, di Medan ini Kan, udah keduga lanjut. Ya, kan Lanjut, banyak Dek. kali mau yang ditanya ngirim, nih nampaknya. kan versi di Ya bingung. Medan kan berbeda kan. Penuh deh. Misalkan bikin itu apa aja gitu. Misalkan mau ngirim ke ini gitu, ini harus bagaimana tentunya? Karakter Baca. korannya gitu. Karakter korannya. Baca. Oh, kalau karakter korannya sejauh ini yang masih benar kakak pahami itu waspada sih. Dia masih mau menerima roman picisan.
Makanya kata Kak Dani kalau dia baca cerpen kakak dia bilang ini memang udah anak waspada kali ini memang katanya. Kalau orang Kak Jiza sama Kak apa beda lagi dia. Yuni mereka bisa ke mana tempat adik-adik? Satu lagi Cakra. cakra. Berapa kata? Kan makanya. Berapa kata? Kalau waspada itu kalau kakak biasanya maksimalnya 1000. Tambahan aja ya. Biasanya setiap media itu memang mereka punya karakter. Iya. Karakter. Jadi kalau memang mau kirim langsung cari Oh, tahu aja Akbar. dulu karakternya. Kayak karakter waspada karakternya apa. Iya. Baru Beberapa yang kita dia yang ikut webinar di Kompas itu kan ada Kompas juga dia punya karakter. Kalau Kompas kemarin kalau nggak salah karakternya mereka lebih nilai sosial gitu. Iya, Kompas menerima cerpen Kak. Kompas ada, kan ada. ada honor ya. Hari Ada apa Baru honor. Kompas ada honor udah. Hah? Hari apa terbitnya? Analisa. Udah ada lagi. Mana lagi? Pak Limpol dulu. Kalau Kompas kemarin kalau nggak salah 100 ya, satu cerpen. Waspada Limpol kan Kak. Waspada Ruang cerpen. sastra pun. Waspada limpul. Iya, Jadi waspada setiap limpul. orang itu sebenarnya punya itu sih. Kalau kita mau aja searching IG orang itu, FB orang itu ada Ini Kompas kriterianya. kayak itu ada. Kayak dinamika Karena news kemarin itu orang itu baru minta kriteria tentang Nggak dibahas Ramadan. sama Orang itu nyampein di beranda FB mereka. Oh di FB ya Kak. IG-nya Kalau dinamika di FB, Lebih IG-nya aktif sih nggak ada. kalau di FB. IG nggak nampak. Jadi begitu dia Kalau Dik dinamika Marin. di FB. Memang kita kadang mau penjelasan itu yang langsung dari orang yang sudah kita kenal aja gitu kan. Nyari tahu juga kalau saya rasa sih sulit gitu di Google itu. Sepala kayak yang dibilang Kak Jija langsung cari tahu ininya, IG-nya. Iya IG-nya langsung, FB-nya langsung. Gitu deh. atau baca cerpen-cerpen yang terbit ya kan. Iya, cerpen yang terbit. Tapi itu tadi kalau kita beri koran tiap minggu kan sayang juga. Cari aja yang ada papernya. Kan udah tinggal baca. Maaf, pertanyaannya sama nanti situ Kak Jija. Ini pertama dari kakak lah, pengalaman. Mungkin kita juga nanti nih. Nah, kita ketahui kan nggak jauh bedanya dengan siswa dan mahasiswa. Nah, Arif mau nanya buat Kak Titi, bagaimana sih tips atau solusi dalam mengatasi menulis itu? Karena kan manusia itu kan memang ranahnya bisa menulis sih, cuma kadang timbulnya rasa malas atau faktornya dari eksternal atau di luar gitu. Nah, gimana cara mengatasinya menurut pengalaman kakak dalam menulis cerpen atau menulis yang lain-lain karya? Cara mengatasinya Kan pasti yang pertama kan membaca, iya. kan pas Nggak usah tipsnya jauh itu lagi gitu ya kalau baca. ada lagi nggak gitu? Ada. Kalau kakak pribadi sih yang paling besar itu komunitas. Jadi memang harus kita yang sudah bergaung di komunitas aja kadang masih bukan kadang sih, memang sudah menjadi ininya mayoritasnya masih nggak mau nulis. Konon ketika kita sudah lepas dari komunitas, makanya senantiasa dalam doa kakak itu tetap berada di komunitas ini begitu kira-kira. Karena itu sih kalau kakak paling besar ininya pengaruhnya komunitas. Itu sindiran juga ya. Sindiran juga. Sindiran juga. Sindiran Oh. juga Pak Arif. Enggak, memang Arif ngambil ini loh. Sindiran juga Pak Enggak. Arif ngambil tugas yang tugas Bu Pita kan kita mau artikel. Kan cara mengaturnya guys menulis itu kan banyak sih. Iya. Kadang kan orang pengen menulis sih tapi kok ada rasa malas tapi niatnya memang mau menulis gitu. Kan karena kan udah tau lah gawai kayak gimana. Gawe itunya Kalau kata Nawa itu. kalau kata Bu Husna karena tidak dari hati. Kalau udah dari hati pasti nggak ada malas. Kalau kira-kira. Jadi kalau kakak pribadi, kalau baca kan ya memang harus baca ya kan Dek ya. Jadi komunitas, kalau Bu Husna bilang komunitas itu adalah kendaraannya untuk menulis tersebut. Jadi kalau kita nggak punya kendaraan kita nggak akan sampai ke sini begitu kira-kira. Jadi makna dari kendaraan itu kan sangat luar biasa luasnya begitu ya Dek. Nah, mungkin itu aja dari kakak Dek. Kasih. Sama-sama Dek. Jadi untuk teman-teman semua tidak ada lagi yang mau ditanyakan tentang kepenulisan cerpen ini. Baiklah, kalau tidak ada lagi pertanyaan,
Maka saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada saudari Dedek Miskasari karena sudah bersedia menyampaikan pengalaman dan materi yang bermanfaat untuk hari ini. Dan selanjutnya kita lanjutkan ke materi yang kedua. Ditutup dulu dari biar ditutup dulu sama pematerinya. Dan terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan saya waktu untuk menutupnya. Oke teman-teman, jadi begitu ya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf saya atas segala kekurangan. Berikutnya nanti karena saya sudah agak punya sedikit pengalaman di waspada, boleh bagi teman-teman untuk bertanya kepada saya, tapi masih sekadar waspada ya. Dan saya juga memohon maaf kepada ibu pembina serta kawan-kawan yang ada di sini. Mohon jangan dicontoh sayanya terkait yang tadi. Saya memang tidak memasukkan nama diksi di identitas tersebut. Saya masukkan saya seorang pengajar di salah satu SD. Saya juga masukkan Universitas Muslim Nusantara Al-Sedia. Tapi saya lupa memasukkan di situnya untuk diksi tersebut karena sudah saya buat di Titi Mangsa serta pengantarnya juga saya buat, merupakan salah satu anggota dari komunitas diskusi sastra Indonesia. Tapi nanti akan saya perbaharui kembali bahwa semuanya harus saya sertakan lambang diksi. Jadi mohon maaf kepada teman-teman ibu pembina. Itu saja mungkin dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dedek, dipersilakan kembali ke tempatnya. Siap. Ice breaking dulu lah kalian. Siapa yang minta ice breaking boleh silakan. Masa gini penuh kali kan? Ice breaking. Expression dulu Bang Mar ini. Pramuka. Ini lah anak pramuka lah. Salah. Pokok pramuka. Expression dulu harus semangat. Drama Kita mulai atau masih panasan nih? Panasan dulu. Udah panas sebenarnya ini. Panas. Panasan sekali. 1 2 3. Lagi. 2 1 3. Aku 3. Udah mulai aja ya. Ya, kemana? Itu tutupan dulu kemana? Serius, 1, 2, 3, nggak langsung 3. Baca lah boy. Namanya otak kanan yang bergerak. Berarti kalau yang ngambil 1 ke 3 dari kan kawannya. Iya kan? Soalnya kan ini kan. Fokus ya dengan otak kanan bukan otak kiri. Berarti yang enakan dia. Iya udah tahu ya kan mau Iya. Ya mungkin aku cuma ingin jari kan. Jadi kalau dia bilang 3 yang itu bikinnya ada. Ya mungkin aku pengen jari kan gini. Gak mungkin pengen jari kan. Nah, Satu, udah mulai ya. 3. Belum boy. Apa? Enggak. Mana boleh ya? Kalau Tiga boleh gitu. Ayo, Kebanyakan nih. Tunggu tekan dulu. baca puisi kata ibu boleh bikin aku banyak. Baru boleh nggak ada lagi. Boleh minum. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Hukumannya boleh minum. Kita mulai ya. Aku ketangkap. Kita mulai. Kita mulai. 1 2 2 1. Ya mau. Hati takut ya. Kayaknya udah bego. Dari lumas jadi bego. Dapat. Oh berarti gini. Sorry. Gak usah. Lagi. Sampai mata Ini puasa tuh Kak, gitu. siapa yang ini ketangkap majulah sini nyanyi. Belum. Dia sama dia 2 aja, Bu. Kan 3 belum. Tadi Iya juga lagi.
Lagi. Lagi. Capek ketawa. Yang puasa siapa? Oke. Bondol. Kembali lagi. Foto kan orangnya lagi happy gini. Kita nampak enggak lah. Nampak Bang. Ya cowoknya nampak. Kenapa kan maju lagi? Semangat kali Arek. Oh, semangat. Aku takut dia kalah. Kalau nggak ganti-gantian ngomong nanti hitung 1, 2. Boleh. Nanti ganti-gantian ngomong 1, 2, 3 siapa? Kalau ketangkap dapat duit. Duit. 3. Kalau ketangkap Belum. ketangkap aja. Nanti tangan kawannya di bawah. 1. 1 dah 1. 3. 3. Kalian komprong beda itu Glen. Ya ulang lah. Niat tuh aja puisi. Aku maaf ya ngomong aku nggak ada Joget apa? Coba lah. Semua. Maaf ya ngomong ganti-gantian lah. Iya, tapi sudah